Kendaraan survei jarak jauh Okeanos Explorer menemukan bola emas misterius ini di Teluk Alaska sekitar 3 km di bawah air. Tidak ada yang bisa mengatakan benda apa ini. Benda ini sangat aneh, lebarnya hanya lebih dari 10 cm dan benda ini tersangkut pada sebuah batu. Saat disentuh, benda itu halus, lembut dan terasa seperti daging. Kamu bahkan bisa melihat sebuah lubang di dalamnya, seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari sana. Tapi apa? Para penyelam membawa bola misterius itu ke laboratorium dari Samudra Pasifik. Rasanya seperti di awal film horor, seolah-olah jika kamu mencolek benda ini, sesuatu akan melompat ke arahmu. Hal ini bisa saja terjadi jika mereka menemukannya lebih cepat. Lubang pada bola tersebut berarti ada sesuatu yang hidup yang mencoba masuk ke dalam atau keluar dari dalam. Itulah sebabnya para ilmuwan berasumsi bahwa ini adalah telur. Kita mungkin telah menemukan spesies baru atau tahap kehidupan baru dari beberapa spesies yang sudah kita ketahui. Beberapa spesies bertelur di dasar laut seperti cumi-cumi. Meskipun jika memang benar demikian, maka hewan-hewan ini mungkin berukuran raksasa karena telurnya sangat besar. Tapi mungkin itu bukan telur, mungkin itu adalah spons. Mereka menemukan benda ini dikelilingi oleh karang putih, tempat spons biasanya hidup. Hanya beberapa bulan sebelum penemuan ini, para ilmuwan menemukan lebih dari 5.000 spesies laut baru di sebuah tempat kecil di antara Hawaii dan Meksiko. Teluk Alaska adalah rumah bagi 52 spesies lainnya dengan banyak spesies yang belum teridentifikasi. Jadi mungkin itu hanya salah satu spons yang belum kita temukan. Atau mungkin itu adalah karang atau sesuatu yang sama sekali berbeda. Satu-satunya hal yang diketahui para ilmuwan dengan pasti, benda itu adalah organisme hidup. Mereka berencana untuk memindahkan bola itu ke laboratorium yang lebih canggih untuk melakukan tes DNA dan mengungkap lebih banyak hal tentangnya. Dan ini bukan penemuan mengerikan pertama kita dari lautan. Pada tahun 2013, 2 lokomotif langka ditemukan di bawah air sekitar 30 meter di lepas pantai New Jersey. Para ilmuwan menduga keduanya hilang pada tahun 1850-an. Untuk sesuatu yang telah berada di bawah air selama 160 tahun, kondisinya masih sangat bagus, bahkan dengan lapisan karat dan teritip. Kamu bahkan bisa melihat cerobong asapnya loh. Lokomotif itu berdiri tegak seolah-olah siap untuk menepi ke stasiun sebentar lagi. Mereka tidak yakin dari mana lokomotif-lokomotif ini berasal. Tidak ada catatan sejarah tentang pembuatan atau hilangnya lokomotif-lokomotif ini yang membuat penemuan itu semakin misterius. Lokomotif itu memiliki mesin uap yang langka, keduanya berbobot sekitar 15 ton, terletak 8 km dari Long Branch. Model mesinnya sudah ketinggalan zaman, bahkan ketika kereta ini dibuat. Mesin-mesin itu kecil dan bertenaga, tapi hanya diproduksi dalam waktu singkat. Mungkin kereta ini sedang dalam perjalanan dari Boston ke Atlantik Tengah, kemudian badai melanda, dan badai itu menyebabkan kereta jatuh dari tongkang atau sengaja dibuang untuk menyelamatkan kapal. Para ilmuwan ingin merestorasi lokomotif ini untuk mempelajarinya lebih lanjut. Ini bukan satu-satunya hadiah untuk lautan yang ditinggalkan manusia. Jeff Bezos, pendiri Amazon, menemukan mesin roket Apollo 11 F1 di lautan. Selama misi Apollo 11, roket Saturnus 5 menggunakan 5 mesin F1 yang kuat pada tahap pertama. Masing-masing mesin menghasilkan daya dorong sebesar 1,5 juta pon. Mesin-mesin ini membakar 6.000 pon bahan bakar per detik, 1,5 kali lipat dari mobil biasa. Mesin-mesin ini terbakar selama beberapa menit sebelum jatuh kembali ke Samudra Atlantik. Jeff Bezos terinspirasi oleh kisah ini dan memulai pencarian mesin ini sekitar setahun yang lalu. Tim menggunakan sonar laut dalam yang canggih, mereka akhirnya menemukan mesin tersebut 14.000 kaki di bawah permukaan laut. Para ilmuwan tidak yakin bagaimana kondisi mesinnya, bagaimanapun juga mereka mengalami benturan yang sangat cepat dengan lautan dan kemudian terendam lebih dari 40 tahun di dalam air asin. Tapi mesin-mesin itu dibuat dari bahan yang sangat kuat, jadi mudah-mudahan kita masih bisa mempelajarinya.
Idealnya, Bezos ingin memulihkannya. Benda-benda tersebut masih menjadi milik NASA, tapi dia berharap dapat memajangnya di museum seperti Smithsonian atau Museum Penerbangan di Seattle. Bisakah kamu membayangkan menemukan jalan bata kuning yang terkenal dari Wizard of Oz di dasar lautan? Benda ini terlihat seperti jalan buatan manusia, tapi percaya atau tidak, ini adalah struktur vulkanik alami. Para penyelam sedang menjelajahi gunung vulkanik bawah laut yang disebut Gunung Laut di Hawaii. Mereka ingin menyelidiki patahan di jalur gunung laut, menyiarkan langsung perjalanan mereka, dan tiba-tiba menemukan sesuatu yang menarik, pola retakan di dasar laut yang terlihat seperti jalan batu bata. Mereka menggunakan lengan robot untuk mengambil batu-batu tersebut. Batu-batu itu memiliki blok-blok persegi panjang yang berbeda yang dipisahkan oleh garis lurus dan sudut siku-siku. Seseorang bercanda, ini mungkin jalan menuju Atlantis, dan yang lain menyebutnya Jalan Bata Kuning sesuai dengan namanya. Namun setelah melakukan penelitian, para ilmuwan menemukan bahwa dasar danau kering ini terbentuk dari letusan gunung berapi purba yang sangat energik. Ini sebenarnya adalah batuan hyaloclastite yang retak. Ketika gunung berapi berulah, batuan itu memanas dan mendingin berulang kali hingga menciptakan pola berbatu yang unik ini. Pada tanggal 20 Juni 2011, tim selam OceanX menemukan sesuatu yang sangat aneh. Mereka sedang mencari harta karun di Laut Baltik bagian utara, tepatnya di Teluk Bothnia. Namun mereka justru menemukan sebuah anomali. Benda yang dijuluki anomali Laut Baltik ini secara logika terlihat sangat aneh dan tidak wajar. Anomali tersebut memiliki lebar hampir 200 kaki, bentuknya seperti jamur, menjulang sekitar 10 hingga 13 kaki dari dasar laut. Anomali ini juga memiliki bentuk cakram yang sangat besar, 2 kali lebih besar dari lapangan sepak bola. Bagian utama anomali memiliki tepi lurus dan struktur seperti kotak. Bagian atas memiliki retakan yang diisi dengan material hitam yang tidak diketahui, dan itu tidak terbuat dari logam. Objek tersebut terletak sekitar 300 kaki di kedalaman perairan teluk. Misteri utamanya adalah mengapa benda itu ada di sana. Penemuan ini sempat membuat heboh media massa. Beberapa orang mulai mengatakan benda itu merupakan kapal luar angkasa yang tenggelam, sisa-sisa Atlantis, atau portal ke dunia lain. Klaim ini semakin diperkuat ketika ditemukannya platform aneh seperti trotoar yang mengelilingi objek tersebut. Bentuknya seperti tangga, dan yang terpenting, para penjelajah melaporkan bahwa peralatan listrik mereka, seperti instrumen sonar dan telepon satelit, tidak berfungsi di dekat objek tersebut. Dan ini bukan laporan sembarangan loh. Para peneliti dari berbagai lembaga juga mengatakan hal yang sama. Namun para ilmuwan berpikir kemungkinan besar ini adalah formasi geologi alami meskipun tidak terlihat seperti itu. Walaupun mereka tidak dapat benar-benar menjelaskan formasi apa yang seharusnya, mereka memiliki banyak teori, bisa jadi terkait dengan evolusi manusia, endapan glasial dari zaman es, hasil dari aktivitas gunung berapi, dan sebagainya. Bahkan mungkin itu adalah sisa-sisa asteroid yang mendarat di dasar laut ribuan tahun yang lalu. Tapi tak satu pun dari teori-teori ini yang bisa menjelaskan mengapa peralatan elektronik berhenti bekerja di dekatnya. Siapa tahu mungkin kita akan mengetahui kebenarannya suatu hari nanti. Bagaimana dengan teknologi yang datang kepada kita dari masa lampau? Benda aneh ini sering disebut sebagai komputer analog pertama yang dikenal. Ini disebut mekanisme Antikythera. Mereka menemukan mekanisme ini di tahun 1901 di dekat pulau Antikythera di Yunani. Mungkin berasal dari sekitar tahun 87 sebelum Masehi. Mereka menemukannya di sebuah kapal karam dalam kondisi yang sangat baik untuk ukuran kapal yang sudah sangat tua. Benda ini sangat kompleks, mesin dengan kerumitan yang sama tidak muncul kembali dimanapun di dunia sampai abad ke-14. Ada juga benjolan misterius, ketika mereka memisahkannya menjadi beberapa fragmen, mereka menemukan tulisan di dalamnya. Tulisan itu sulit dibaca karena sudah karatan, tapi ketika diuraikan dengan X-ray, mereka menemukan bahwa ini adalah petunjuk yang memberitahu bagaimana cara menggunakannya. Sungguh hadiah yang luar biasa bagi para arkeolog.
Ternyata mekanisme ini dibuat untuk memprediksi posisi astronomi dan gerhana beberapa dekade ke depan. Para ilmuwan kuno menggunakan komputer ini untuk melacak siklus 4 tahunan pertandingan atletik mirip dengan Olimpiade kuno. Mekanisme ini memiliki struktur yang sangat rumit dengan 37 roda gigi perunggu yang melacak pergerakan benda-benda langit. Tapi setidaknya di sini kita tahu bahwa benda-benda ini dibuat oleh manusia. Bener kan? Pada tahun 2017, sebuah objek asing terlihat di tata surya kita. Objek itu berbentuk tabung panjang mirip dengan panekuk. Asteroid atau komet yang pernah kita lihat tidak ada yang tampak seperti itu. Eksteriornya juga aneh, setidaknya 10 kali lebih reflektif daripada benda-benda lain di antariksa, dan beberapa mengatakan benda ini memiliki permukaan mirip dengan logam yang dipoles. Ketika melewati matahari dan meninggalkan jangkauan kita, benda itu berakselerasi lebih cepat dari yang bisa dijelaskan oleh gravitasi kita. Sekilas benda ini seperti memiliki roket di punggungnya. Tamu tidak biasa ini bahkan memiliki nama khusus, yaitu Oumuamua. Nama ini berasal dari bahasa Hawaii yang berarti pengintai atau pengunjung dari negeri yang jauh. Dan karena karakteristiknya, para ilmuwan mulai bertanya-tanya apakah ini adalah kunjungan dari makhluk planet lain. Sebelum benar-benar percaya dengan dugaan fiksi ilmiah itu, para astronom mengumpulkan informasi yang bisa dipercaya. Dimulai dengan fakta bahwa Oumuamua pasti berasal dari tata surya lain, pasti ada kejadian buruk di sistem asalnya yang menyebabkan ia terlontar. Tapi mereka tidak tahu apakah benda itu komet atau asteroid. Keduanya merupakan benda langit yang mengorbit matahari, tapi memiliki komposisi dan perilaku yang berbeda. Komet sebagian besar tersusun dari es, debu, dan material berbatu yang sering disebut sebagai bola salju kotor. Ketika komet mendekati matahari, panasnya menyebabkan es menguap, melepaskan partikel gas dan debu ke angkasa. Hal ini menciptakan ekor bercahaya terang yang bisa memanjang hingga jutaan mil. Komet umumnya memiliki orbit elips yang seringkali membawa mereka dari bagian terjauh tata surya menuju ke matahari. Asteroid sebagian besar tersusun dari batu dan logam. Di tata surya kita, asteroid merupakan sisa-sisa pembentukan awal tata surya dan biasanya ditemukan di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Tidak seperti komet, asteroid tidak memiliki ekor saat mendekati matahari karena tidak memiliki es. Orbit asteroid umumnya mengikuti jalur yang lebih bundar dibandingkan dengan komet. Menurut perhitungan, Oumuamua seharusnya adalah komet karena tampaknya berasal dari lokasi yang berbeda di alam semesta. Namun Oumuamua tidak menunjukkan tanda-tanda khas aktivitas komet. Oumuamua tidak memiliki ekor dan tidak memuntahkan gas saat melintas. Tidak sepertiku. Meskipun berperilaku seperti komet, Oumuamua lebih mirip asteroid. Pertanyaan besar lainnya adalah bagaimana awal mula para ilmuwan bisa menemukan Oumuamua. Mengingat luasnya ruang dan waktu di galaksi, hal ini sungguh luar biasa. Bintang-bintang memiliki masa hidup jutaan atau miliaran tahun, dan pembentukan tata surya membutuhkan waktu ratusan juta tahun. Bahkan objek tercepat pun membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk bergerak dari satu bintang ke bintang lainnya. Sebaliknya, manusia baru mengamati langit dengan teleskop selama sekitar 400 tahun, hanya sepenggal kecil dari waktu kosmik. Dan baru dalam beberapa dekade terakhir, bahkan beberapa tahun terakhir, kita memiliki teknologi untuk mendeteksi dan melacak objek-objek redup yang bergerak cepat. Entah batu-batu seperti ini berlimpah atau kita memang sangat beruntung bisa mendeteksinya, atau benda ini memang ingin dilihat. Pertanyaan lainnya adalah dari mana objek seperti itu mungkin berasal? Sangat tidak mungkin Oumuamua berasal dari sistem tata surya yang sudah matang dan stabil karena sistem seperti itu tidak melontarkan banyak materi untuk mengisi galaksi. Sesekali sebuah batu bisa saja terlontar, tapi jarang sekali batu tersebut bisa meluncur jauh, sedangkan sistem yang masih muda berperilaku berbeda. Di lingkungan yang masih kacau, tabrakan, penggabungan, dan migrasi terjadi di mana-mana. Banyak sekali batuan kecil di sana, calon-calon yang sempurna untuk dilontarkan.
Tata surya yang melontarkan Oumuamua pasti memiliki planet yang mirip dengan Jupiter. Ukuran dan gravitasinya yang masif bisa mempengaruhi objek-objek lain dalam sistem sehingga berpotensi untuk terlontar. Tapi tidak semua sistem keplanetan memiliki planet seukuran Jupiter. Seringkali planet-planet masif berada dekat dengan bintang induknya dan menjadi versi Jupiter yang lebih panas. Planet-planet seperti ini yang mengitari matahari dengan nyaman, kecil kemungkinannya untuk melontarkan serpihan. Planet-planet mirip Neptunus mungkin juga berperan. Meskipun tidak semasif Jupiter, mereka cenderung menyebut daerah terluar tata surya sebagai rumah mereka. Tata surya kita memiliki sabuk Kuiper, tempat penampungan komet di bagian terluarnya. Pada masa awal pembentukan tata surya, interaksi antara planet mirip Neptunus dan puing-puingnya umum terjadi. Akan tetapi menemukan planet serupa Neptunus di tata surya lain merupakan tantangan tersendiri. Metode yang digunakan untuk mendeteksi eksoplanet bekerja lebih baik pada objek masif yang dekat dengan bintang induknya, sehingga sulit untuk menemukan planet serupa Neptunus di tempat yang lebih jauh. Oumuamua juga dikaitkan dengan teori aneh tentang bagaimana kehidupan muncul di alam semesta, yaitu teori panspermia. Ini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa kehidupan ada di seluruh alam semesta dan dapat didistribusikan di antara planet-planet dengan berbagai cara, seperti asteroid, komet, atau bahkan pesawat antariksa. Hipotesis ini menyatakan bahwa kehidupan pasti berasal dari satu lokasi di alam semesta dan kemudian menyebar ke benda-benda langit lainnya. Para pendukung teori panspermia berpendapat kalau objek antar bintang seperti itu berpotensi membawa mikroba kecil yang merupakan bahan penyusun kehidupan di antara sistem-sistem bintang. Jika benda-benda seperti itu menabrak planet atau bulan, mereka bisa memindahkan materi-materi tersebut dan menyemai kehidupan di benda langit itu. Untuk saat ini belum ada bukti yang mendukung gagasan bahwa komet ini secara khusus membawa kehidupan antar sistem bintang. Setelah penelitian bertahun-tahun, konsensus umum yang didapat adalah bahwa Oumuamua memang sebuah komet. Alasan komet ini bergerak secara aneh adalah karena mungkin ada hidrogen beku di permukaannya yang bereaksi ketika terkena sinar matahari. Semakin dekat ke matahari, semakin cepat dia bergerak melepaskan hidrogen itu dan mengubah jalurnya di tata surya. Warnanya juga mendukung teori ini. Warnanya merah yang mungkin berarti dia telah terpapar sinar kosmik untuk waktu yang lama. Semakin lama terpapar oleh sinar-sinar itu, maka semakin banyak hidrogen yang dikumpulkannya. Tapi karena belum sepenuhnya yakin, para astronom punya rencana untuk mengikuti si pengunjung ini. Salah satu idenya adalah mengirim misi untuk memeriksanya. Komet ini sudah jauh dari kita, tapi mungkin belum terlambat. Kita mungkin bisa mengirimkan wahana yang cukup cepat untuk mengejar komet tersebut. Rencana ini dinamai Proyek Lyra dan bertujuan untuk menggunakan orbit Bumi dan Jupiter untuk melontarkan wahana cukup jauh untuk mencapai Oumuamua. Jika berhasil, ini akan menjadi wahana antariksa tercepat yang pernah dikirim ke luar angkasa. Salah satu potensi lintasan wahana antariksa ini adalah memanfaatkan tarikan gravitasi planet kita dan Jupiter sebagai efek lasso. Tapi bukan Ted Lasso ya. Wahana ini akan meninggalkan planet kita dan masuk kembali ke orbit Bumi sebelum akhirnya dilontarkan untuk mendekati tarikan Jupiter. Wahana ini akan dikirim kembali ke dekat planet kita untuk kedua kalinya dan dilontarkan dengan kekuatan yang cukup untuk mencapai komet. Proyek Lyra juga ditujukan untuk mengikuti tamu jauh kedua bernama Borisov. Yang satu ini ditemukan oleh seorang astronom amatir dan kini namanya disematkan padanya. Yang menarik tentangnya adalah tampilannya yang bersih. Mirip dengan Oumuamua, kita juga belum pernah melihat yang seperti Borisov. Penelitian terhadap cahaya yang berasal dari awan debu dan gasnya menunjukkan kalau ia sangat bersih dibanding objek-objek antariksa lainnya. Setelah pertama kali ditemukan pada bulan Agustus 2019, para astronom mempelajari lintasannya di tata surya dan menyimpulkan bahwa Borisov juga berasal dari bintang lain. Tapi Borisov memberi kita lebih banyak waktu untuk mempelajarinya karena ditemukan lebih awal dalam perjalanannya melintasi wilayah kita. Para peneliti menggunakan teleskop canggih untuk melihat debu dari Borisov. Mereka menemukan Borisov melontarkan lebih dari 180 kg debu setiap detiknya.
Mereka juga menemukan bahwa Borisov memiliki lebih banyak karbon monoksida daripada komet-komet di tata surya. Tapi jumlahnya tidak sama di seluruh bagian komet. Hal ini menunjukkan objek antariksa itu mungkin mulai terbentuk di dekat bintang induknya sebelum kemudian menjauh. Mungkin karena ada planet yang lebih besar di sistemnya. Cahaya dari Borisov jauh lebih terpolarisasi daripada cahaya dari komet-komet lain yang pernah kita lihat dan awannya sangat halus. Hal ini menunjukkan kalau Borisov tidak pernah berinteraksi dengan bintang lain. Bunyi aneh tidak biasa yang entah dari mana datangnya menyebar di seluruh galaksi kita, terus berulang-ulang dan ini belum pernah kita dengar. Para ilmuwan menemukannya pada tahun 2020 dan ini tidak menyerupai energi apapun yang pernah mereka pelajari. Berbagai sinyal radio kuat dan terang muncul dari waktu ke waktu yang secara misterius menghilang dalam sehari. Sinyal ini tidak sesuai dengan profil objek ruang angkasa apapun yang kita kenal. Sinyal itu agak mengganggu dan lenyap begitu saja. Saat para ilmuwan mencoba mencocokkannya dengan beberapa teleskop lain, sinyal itu menghilang. Bintang-bintang bermassa rendah terkadang menyala dengan energi radio, tapi bukan, karena sebagian besar bintang-bintang ini disertai sinar X. Bintang-bintang sangat padat yang kolaps seperti pulsar dan magnetar juga bukan pilihan. Solusi terdekat yang mereka punya adalah kelas objek misterius yang kita kenal sebagai Galactic Center Radio Source. Ini adalah sumber sinyal radio yang menjadi terang dan bersinar dengan cepat. Sinyal itu rusak di dekat pusat galaksi kita dan bisa membantu mengungkap misteri alam semesta. Kalau kamu punya mobil terbang yang bisa naik dengan kecepatan 95 km per jam, kamu cuma butuh 1 jam untuk memasuki ruang angkasa. Bulan agak lebih jauh, yakni 400.000 km, sekitar 10 kali keliling planet kita. Itu artinya, perjalanan ke bulan akan seperti perjalanan keliling bola bumi 10 kali berturut-turut, yang akan makan waktu kurang dari 6 bulan. Perjalanan ke Pluto akan butuh waktu lebih dari 800 tahun. Proxima b adalah tetangga terdekat kita yang mirip bumi. Ini adalah dunia kecil berbatu yang mengorbit bintang terdekat dengan matahari kita. Eksoplanet ini mengorbit zona layak huni bintang ini, yaitu suatu area yang cukup jauh dari bintang apapun hingga memiliki kondisi sedang. Tidak terlalu dingin atau terlalu panas bagi keberadaan air dalam keadaan cair, paling tidak secara hipotesis. Jika kamu mencoba pergi ke Proxima b dengan kecepatan roket bulan Apollo, yaitu 40.200 km per jam, kamu butuh waktu 112.000 tahun untuk sampai di sana. Mungkin kamu tidak akan bisa bernapas di sana. Tak ada yang tahu apakah Proxima b punya atmosfer. Manusia mengeksplorasi alam semesta sepanjang waktu, tapi kita cuma bisa melihat sekitar 5% materi di atas sana. Dan Albert Einstein adalah orang pertama yang menyadari ruang angkasa hampa sebetulnya tidak kosong. Sisanya yang tidak bisa dilihat sebenarnya terdiri dari materi tak kasat mata, yang dikenal sebagai materi gelap, sekitar 27%, dipadukan dengan sesuatu yang disebut energi gelap sebanyak 68%. Jika kamu coba menuang air di ruang angkasa, tentu saja di luar pesawat ruang angkasa, air akan segera mendidih atau menguap. Itu karena tidak adanya udara atau tekanan udara di ruang angkasa. Ketika tekanan udara turun, suhu yang biasanya kamu butuhkan untuk mendidihkan air juga turun. Dengan begitu, air jauh lebih cepat mendidih di puncak gunung daripada, misalnya, di permukaan laut. Di angkasa luar tidak ada tekanan udara, sehingga air bisa mendidih pada suhu yang sangat rendah. Para ilmuwan percaya, paling tidak ada beberapa miliar galaksi di luar sana. Kita tidak tahu jumlah pastinya, dan mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi mereka mencoba memperkirakannya dengan menghitung berapa galaksi yang bisa kita lihat di area langit yang sangat sempit dan terbatas. Mungkin alam semesta tampak penuh dengan bintang dan planet di sana-sini. Tapi setidaknya di galaksi kita ada 100 miliar planet. Jika kamu mengisi balon dengan helium dan melepaskannya, kamu akan melihatnya melayang sangat tinggi. Balon itu akan naik memasuki atmosfer, tapi tidak akan sampai ke angkasa luar. Makin tinggi, makin tipis udara di atmosfer. Balonmu akan naik sampai titik di mana atmosfer di sekitarnya berbobot sama dengan helium di dalamnya. Itu akan terjadi pada ketinggian sekitar 32 km di atas permukaan tanah. Jadi, sejauh itulah balon helium bisa naik.
Kita tidak benar-benar tahu sebesar apa alam semesta kita. Kita tidak bisa melihat tepinya, bahkan tidak tahu apakah alam semesta bertepi. Kita memakai teknologi untuk bisa melihat sejauh kira-kira 14 miliar tahun cahaya dari planet kita. Ini berarti kita bisa melihat diameter sekitar 28 miliar tahun cahaya, mulai dari lapisan terluar atmosfer yang berakhir pada ketinggian sekitar 960 km di atas planet kita. Meskipun ukuran alam semesta kita terus berubah dan makin besar seiring waktu. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari, jadi kebanyakan orang mengira planet ini yang paling panas. Tapi, Venuslah planet terpanas. Venus adalah planet kedua terdekat dengan bintang pusat kita. Jaraknya dari matahari sekitar 48 juta kilometer lebih jauh dibanding Merkurius. Merkurius tidak memiliki atmosfer yang bertindak sebagai selimut penghangat dan membantu mempertahankan panas dari matahari. Venus memiliki atmosfer yang tebalnya tak terduga, sekitar 100 kali lebih tebal daripada atmosfer kita. Atmosfer Venus tidak memungkinkan panas keluar. Planet ini menahannya sehingga membuat Venus makin panas. Sebagian besar atmosfer Venus juga terdiri dari karbon dioksida yang dengan bebas membiarkan energi matahari masuk, tapi tidak begitu transparan untuk kehilangan radiasi gelombang panjang yang dilepaskan permukaan planet panas itu. Rata-rata suhu di sana sekitar 460 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan kaleng. Suhu maksimal di planet tetangganya, Merkurius, adalah 420 derajat Celcius. Mungkin dalam 2 miliar tahun lagi, suhu di planet kita yang berharga ini akan terlalu panas bagi kehidupan. Seiring ratusan juta tahun berlalu, matahari kita akan terus bertambah panas dan terang. Akhirnya, suhunya akan begitu tinggi hingga lautan kita yang indah akan hilang. Karena lautan menghasilkan 70% oksigen yang kita butuhkan untuk hidup, maka tak akan ada lagi kehidupan. Semua ini berarti planet kita cuma akan menjadi gurun luas, seperti halnya Mars sekarang. Sebenarnya, diameter Pluto, mantan planet sangat jauh yang sekarang menjadi planet Katai, lebih kecil dibanding seluruh Amerika Serikat. Jarak terjauh di sana dari Maine ke California Utara, kira-kira 4.700 km. Sedangkan diameter Pluto cuma 2.371 km. Pluto sangat jauh, tapi tepi tata surya kita 1000 kali lebih jauh daripada jarak ke planet Katai ini. Tapi para astronom menemukan banyak objek ruang angkasa yang mengorbit matahari kita yang jaraknya lebih jauh dibanding Pluto. Juga terdapat awan komet Oort yang jauhnya setengah tahun cahaya dari Pluto, yang juga 1000 kali lebih jauh. Bintang neutron benar-benar berat. 1 sendok teh saja yang berisi bintang neutron beratnya akan mencapai 6 miliar ton. Bintang neutron adalah sisa-sisa dari bintang besar yang telah kehabisan bahan bakar. Bintang yang memudar ini meledak dan intinya berserakan. Tapi karena gravitasi, terbentuklah bintang neutron yang super padat. Biasanya, massa bintang seperti ini sampai 3 kali massa matahari. Tapi radiusnya cuma 9,65 km. Sebab ini adalah salah satu benda paling padat di alam semesta, setidaknya yang kita ketahui. Alam semesta mempunyai warna, dan warnanya itu semacam krem atau disebut juga cosmic latte. Alam semesta juga berbau. Baunya mengingatkan kita akan steak panggang atau logam panas. Setidaknya begitulah kata para astronot yang melayang-layang di ruang angkasa sana. Jika kamu ingin membuat pakaian antariksa, siap-siap aja kerja keras. Kita butuh 5.000 jam untuk membuat pakaian antariksa dan biayanya lebih dari 14 miliar rupiah. Pakaian astronot yang sangat bagus terdiri dari 11 lapis bahan dan beratnya sekitar 50 kg. Dan pakaian ini harus nyaman. Kamu butuh lebih banyak ruang di dalamnya sebab tubuhmu akan memanjang sekitar 5 cm di ruang angkasa. Saat kamu sedang melayang-layang di antariksa, gravitasi bumi tidak berdampak kepadamu. Itu sebabnya tulang belakangmu memanjang dan sedikit rileks, yang artinya mungkin kamu akan 3% lebih tinggi. Untuk 180 cm, tambahannya akan sekitar 5 cm. Tapi tenang, ini tidak permanen. Begitu turun ke bumi, kamu akan menyusut lagi ke ukuran biasa dalam beberapa bulan. Kalau kamu mau ngobrol sama teman, sebaiknya jangan di ruang angkasa ya, sebab di atas sana bunyi sama sekali tidak merambat. Di sana, jarak antar molekul begitu jauh, sehingga getaran bunyi tidak bisa menjangkaunya.
yang secara otomatis berarti molekul itu tidak bisa bergetar. Film-film tidak akurat dalam hal ini. Tak seorang pun bisa mendengarmu berteriak di angkasa luar. Kita bisa dibilang hidup di dalam matahari. Matahari bukan saja bola cahaya panas besar yang lokasinya 150 juta kilometer dari kita. Atmosfer luarnya jauh lebih luas lagi. Atmosfer ini melebar jauh di luar permukaan yang bisa kita lihat. Orbit planet kita melewati atmosfernya yang sangat tipis. Buktinya adalah ketika semburan angin matahari menghasilkan aurora australis dan borealis. Itu berarti bisa dikatakan kita tinggal di dalam matahari. Bukan cuma kita, planet-planet lain juga, termasuk Neptunus yang jauh. Heliosfer, yaitu atmosfer terluar matahari, membentang sampai sekitar 16 miliar kilometer. Apa kita sendirian di galaksi ini? Krik, krik. Benar, kita bisa dibilang sendirian di sini. Tapi apa ada peradaban lain yang mengintai di kedalaman Bima Sakti? Apa mereka punya niat jahat dan jadi ancaman buat kita? Padahal hidup kita aja udah banyak masalah ya. Hey, kita seru-seruan sama hal ini yuk. Beberapa teoris meninjau kembali sejarah dan sikap manusia pada zaman dulu. Nggak ada putri persahabatan di sana. Dengan asumsi mereka kayak kita. Pakai ini buat menghitung kemungkinan penjajah luar angkasa. Mereka yakin ada 4 peradaban jahat di galaksi kita. Keempat peradaban itu memperebutkan dominasi intergalaksi. Atau mungkin mereka pengen main gaple aja. Teknologi mereka mungkin udah canggih. Atau mereka baru aja menciptakan versi jahat dari game konsol. Buat tahu kecanggihan budaya mereka dan apa yang harus kita antisipasi, ada cara buat menentukan tingkat ancaman mereka. Metode bernama skala Kardashev menganalisis kemampuan bangsa-bangsa antar galaksi. Dengan 3 level, skala ini meninjau jumlah energi yang bisa diambil peradaban dari bintang mereka, sehingga menentukan level teknologi mereka. Ini cuma berlaku buat peradaban yang udah pakai komunikasi antar bintang. Jadi, yang masih pakai merpati nggak termasuk ya. Tipe 1 nunjukin mereka bisa manfaatin energi dari matahari, tapi cuma dari alat yang ada di planet mereka, misalnya panel tenaga surya. Tipe 2 berarti mereka bisa menggunakan energi langsung dari matahari, misalnya melalui bola Dyson. Bola Dyson digunakan untuk manfaatin semua energi matahari karena bentuknya mengelilingi bintang itu. Terakhir, tipe 3, peradaban bisa menggunakan semua unsur yang diberikan galaksi. Kekuatannya bukan cuma dari bintang, tapi juga dari lubang hitam, bahkan lubang hitam supermasif sentral. Level ini penting buat nyari tahu kecanggihan peradaban di luar sana. Umur Bima Sakti sekitar 13,6 miliar tahun. Manusia modern baru ada 200.000 tahun lalu, dan kita baru mencapai tipe 1. Ngeri banget ngebayangin waktu makhluk lain udah berkembang. Kita bisa dibilang terlambat sih. Bumi sedikit terlambat karena berada di luar lengan galaksi. Ahli matematika bilang sistem bintang yang lebih terpusat lebih lama berkembang. Kalau gitu, seberapa umum makhluk cerdas lain ada di galaksi ini? Dengan berbagai peristiwa yang bisa memusnahkan bumi. Ajaib banget bisa ada bumi seperti sekarang. Berarti unik banget kan? Ada 100 triliun bintang di galaksi kita. Ada 200 miliar planet dengan perkiraan 300.000 eksoplanet yang mampu menyokong kehidupan yang kita tahu. Dari banyak planet yang layak huni itu, gimana kita tahu planet mana yang makhluknya pengen ngirim email kepada kita? Tentu aja, nggak ada yang punya waktu buat ngitung satu-satu. Persamaan Drake bisa ngasih kita perkiraan angka kalau kita ngambil rata-rata dari beberapa faktor kunci. Persamaan ini memecah kriteria berapa banyak planet yang dihuni makhluk cerdas sampai bisa berkomunikasi. Angkanya besar karena banyaknya bintang yang memiliki planet. Dari sana, kita saring lagi ke zona layak huni di tata surya. Zona ini disebut zona Goldilocks karena jaraknya pas, nggak begitu jauh dan nggak begitu dekat dari matahari. Kita kurangi lagi angkanya dengan menghitung planet layak huni yang bisa menyokong kehidupan. Dan dari beragam tempat itu, persamaannya mengambil kemungkinan jumlah makhluk cerdas dan apakah mereka cukup cerdas untuk berkomunikasi. Kriterianya rumit, jadi persamaannya agak sulit dijelaskan. Tapi kira-kira ada 100 juta planet dengan peradaban cerdas. Tapi, kayak sejarah dan kesulitan bumi, peradaban ini juga mungkin mengalami kesusahan.
Peristiwa yang mengancam kehidupan harus dimasukkan ke persamaan itu, misalnya asteroid, suar matahari, supervulkan, dan supernova. Mereka juga mungkin aja menghancurkan diri sendiri lewat teknologi, misalnya dominasi kecerdasan buatan atau nanoteknologi, atau dengan merusak ekosistem mereka dan kehabisan sumber daya, atau karena gegabah aja. Kalau kita masukin ini ke persamaan, peradaban yang tersisa mungkin sekitar 15.000. Tapi apa yang mereka mau dari manusia? Kita emang punya banyak materi langka yang mungkin bernilai, siap buat ditambang dan mudah didapat. Selain jumlah air melimpah yang bisa mereka ambil sampai habis, hidrogen juga unsur wajib buat bahan bakar roket. Meskipun unsur-unsur ini nggak langka di galaksi dan bisa diambil lebih mudah dari tata surya atau asteroid yang lebih dekat. Teknologi kita mungkin bikin mereka penasaran. Beragam inovasi di bumi yang diciptakan saat kita berada di negara berbeda membantu ngasih jalur teknologi berbeda di seluruh dunia. Peradaban lain mungkin aja ngambil jalan yang benar-benar beda dan nggak belajar hal seru lain di bumi, misalnya karaoke. Sama halnya kayak sains terapan yang mungkin berkembang di atmosfer berbeda dengan unsur berbeda. Sains mereka sebagian besar akan terpengaruh itu dan sains kita akan menambah pengetahuan mereka. Lalu, ada satu hal terlangka di galaksi. Bumi bisa menyokong kehidupan. Ini bakal berguna banget buat penjelajah antar galaksi daripada melewati proses lama ngubah planet yang nggak layak huni jadi kayak bumi. Kenapa nggak rebut aja? Dengan markas nyaman, ini bakal jadi tujuan wisata cantik saat mereka lagi istirahat menaklukkan peradaban lain. Untungnya, mereka nggak akan tertarik makan kita atau mungkin nggak akan nafsu buat makan apapun di bumi. Mereka harus punya biokimia dan enzim yang sama buat memproses molekul yang membentuk kita. Phew! Tapi kemungkinan besar sih, mereka pengen menyingkirkan saingan. Ancaman terbesar mereka adalah apapun yang menyulitkan dominasi mereka. Tapi sebelum kamu terlalu takut sama peradaban jahat ini, kemungkinan ini diambil dari perilaku manusia. Mungkin aja makhluk di luar sana nggak punya atau menghindari emosi manusia. Misalnya, kapasitas marah mereka mungkin terbatas, atau mereka bisa aja nggak punya kemampuan untuk itu. Sejarah tempat mereka beda banget sama tempat kita, jadi mereka mungkin aja terlalu percaya dan malah kita yang jahat. Tapi mereka juga mungkin nggak punya empati dan ciri positif lainnya yang kita punya. Semoga aja mereka cuma punya sifat baik kita ya. Untungnya, ada satu hal besar yang misahin kita dari hal lain. Galaksi kita itu gede banget, dan kalau mau kemana-mana tuh jauhnya minta ampun, bahkan ke tata surya sekalipun. Benda tercepat yang pernah kita kirim ke luar angkasa adalah probe Galileo yang melaju sampai 170.000 km per jam. Tapi tetap aja butuh 72.000 tahun buat sampai ke sistem bintang terdekat, Alpha Centauri. Probe dengan pemandu laser yang baru diusulkan bisa mencapai 1/5 kecepatan cahaya. Jadi cuma butuh 20 tahun perjalanan. Pada skala lebih besar, Bima Sakti memiliki diameter lebih dari 150.700 tahun cahaya. Kalau sebuah peradaban punya kecepatan cahaya, mereka butuh ratusan ribu tahun buat pergi dari satu sisi ke sisi lain. Dengan jarak yang jauh di antara segelintir peradaban, satu-satunya kontak yang berhasil adalah lewat perjalanan antar bintang yang canggih. Tapi untuk menempuh perjalanan sepanjang itu, semakin besar massa yang dikirim, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Jadi, kemungkinan sih yang dikirim nggak begitu besar. Tapi mereka bisa aja ke sini cepat banget pakai pesawat kecil dengan kemampuan mematahkan hukum kecepatan kosmis. Mereka mungkin aja udah sampai di sini, ngawasin kita dari dekat, atau lagi nonton Netflix. Mereka butuh teknologi yang super canggih dan secara teori, jumlah spesies yang punya ini cuma 2 dari 15.000. Artinya, ada 0,01% kemungkinan peradaban jahat mampu mendatangi kita dalam waktu dekat. Kalau mereka tahu kita di sini dan mereka pengen sesuatu dari kita, mereka butuh ribuan atau mungkin jutaan tahun buat sampai sini. Jadi, kita masih bisa santai. Nonton sisi terang lagi Wah, mantap! Kamu sedang menjelajahi ruang angkasa. Saat ini kamu berada di atas pesawat yang besarnya 3 kali luas Central Park di kota New York. Ada ribut-ribut apa tuh? Oh, tenang aja, nggak ada serangan alien kok.
Di hari spesial ini, tepatnya pada tanggal 22 Januari 2700, kamu baru saja lahir di luar atmosfer bumi. Syukurlah kamu telah lahir dengan selamat. Sejumlah tim medis sibuk menangani prosesnya, lengkap dengan perangkat futuristis yang membantu semuanya. Dari kaca bulat pesawat antariksa terlihat hamparan ruang angkasa yang mengundang decak kagum. Di posisimu saat ini, kamu sudah nggak bisa lagi melihat bumi. Pesawatmu terus melaju ke tempat tujuan lain sejauh jutaan kilometer. Menurut perkiraan, kamu akan sampai di planet baru ini selama puluhan tahun. Oke, kita percepat saja lah ya. Umurmu sudah 25 tahun dan seingatmu pesawat antariksa ini sudah jadi satu-satunya rumah yang kamu punya. Kamu sudah hafal betul luar dalamnya. Tiap pagi kamu bangun di ruanganmu yang lengkap dengan fasilitas kamar mandi kecil, dapur kecil, tempat tidur tingkat, dan kaca kuat untuk menikmati pemandangan bintang dan planet yang super cantik, tanpa perlu mengkhawatirkan radiasi ruang angkasa. Pesawat ini dilengkapi dengan pelindung magnetik permanen yang bisa memantulkan radiasi ruang angkasa agar kabinnya nggak terkena efeknya. Kalau sampai radiasinya masuk, akibatnya akan sangat fatal. Pesawatmu juga punya gravitasi buatan. Biasanya, kepadatan tulang astronot akan menyusut dari 1-2% dalam 1 bulan karena mereka terus melayang-layang di ruang angkasa. Tapi di masamu, yaitu di masa depan, masalah selama perjalanan luar angkasa tingkat lanjut bisa teratasi. Saat kamu keluar dari ruanganmu, awak lain sudah bersiap menuju tempat kerjanya. Mereka meluncur di atas hoverboard mini berteknologi canggih. Warna seragam mereka juga berbeda-beda sesuai usia. Seragammu berwarna biru, jadi kamu naik ke hoverboardmu mengikuti para awak yang berpakaian biru. Kamu pun meluncur melalui jalur bawah tanah di ruang angkasa untuk berangkat kerja. Sebagai ahli teknik, kamu diberi tugas penting, menjaga pesawat agar tetap berfungsi dengan baik. Tiba-tiba terjadi masalah. Sejumlah nomor bermunculan di semua panel dan disusul dengan kedipan lampu merah. Kamu segera memberitahu timmu, tapi mereka juga nggak tahu apa-apa. Cepat, perbaiki masalahnya. Kamu terus mengecek log dan membuat perhitungan rumit, tapi semuanya nihil. Seluruh awak mulai panik. Bulu romamu mulai meremang. Entah berapa tombol dan knop yang sudah kamu pencet. Tapi suara dengungan malah makin memekakkan telinga. Kedipan lampu terus-terusan menyilaukan mata. Rekan-rekanmu juga mulai menjauh, meninggalkanmu sendiri di ruangan itu. Supervisormu tiba-tiba menghampirimu untuk membantu. Dan setelah beberapa saat, akhirnya kalian bisa mengatasinya. Bikin deg-degan aja. Kamu masih perlu belajar banyak agar bisa mengendalikan pesawat. Sejak kecil kamu sudah bekerja sebagai ahli teknik karena kamu jago fisika, kimia, matematika, pokoknya semua pelajaran yang berkaitan dengan sains. Kejadian tadi memang biasa terjadi di pesawatmu, tapi bisa bekal pengalamanmu untuk jadi pilot kelak kan? Sepulang kerja, teman-temanmu ngajak kamu nongkrong bareng. Telepon sudah jadi barang jadul dan kalian sudah beralih ke perangkat yang bisa dipakai untuk berkomunikasi sambil melihat semua info melalui proyeksi hologram. Dan tentunya cuma kamu yang bisa melihatnya. Kamu juga bisa menggunakan perangkat ini untuk mendengarkan lagu lama dari bumi. Musik pop sudah jadi musik klasik. Di zamanmu saat ini, film sudah di-upgrade menjadi proyeksi 3D dari imajinasimu sendiri. Kamu pun keluar dari jalur bawah tanah menuju plaza ruang angkasa. Disitulah para awak pesawat menghabiskan waktu senggangnya untuk nongkrong. Ada kafe, restoran, tempat cukur, dan juga kedai es krim. Kamu juga nggak pernah nongkrong di tempat lain? Sebetulnya pesawat ruang angkasamu sudah menjadi kota kecil yang dilengkapi dengan semua aspek penting di dalam masyarakat, termasuk biosfer hewan dan tumbuhan dari berbagai wilayah di bumi, hutan tropis mini, gurun mini, hutan hujan mini, dan sebagainya. Para biolog ingin menyehatkan semua awak sehingga mereka bisa merasakan sensasi tinggal di rumah sendiri. Ya, meskipun kamu sendiri belum pernah menginjakan kaki di bumi sih, kakimu terus melangkah di tengah sabana liar. Ada gazelle berlarian tuh. Terlihat juga sekawanan wildebeest dan sekelompok singa yang mencari mangsa. Di dalam hutan, hawanya terasa lembab, daun lebat dan semak belukar terlihat di sana-sini. Sejumlah gorila berlarian dengan kerabatnya. Oh, ada katak pohon juga. Dari atas pohon, jaguar mengintai mangsanya, lalu turun untuk minum. Di gurun kering, banyak unta berkeliaran. Ular derik kecil mencari tempat sembunyi dari terik matahari, dan kalajengking raksasa merayap di atas pasir. Selama 25 tahun ini kamu sudah banyak belajar biologi. Dan anehnya, meski sudah tahu banyak soal bumi, kamu belum pernah datang langsung ke sana. Setelah mengikuti tur habitat alam, kamu mendengar pengumuman dari kapten. Beberapa jam lagi kita akan tiba di planet baru. Waktu tempuhnya lebih cepat dari perkiraan. Semua awak mohon segera ambil posisi mendarat. Mereka pun bergegas menuju ruangannya, kecuali anggota awak utama yang harus mengemudikan pesawat. Kamu mengencangkan sabuk pengaman di atas tempat tidur singkatmu yang telah berubah menjadi kursi.
Saat menatap keluar jendela, matamu mendeteksi titik biru di kejauhan. Ukurannya terus membesar dan wujudnya sangat mirip dengan bumi. Waktu tempuhnya nggak terlalu lama kok. Cuma 25 tahun. Jadi penasaran deh, seperti apa ya kehidupan di sana? Kehidupanmu di ruang angkasa akan segera berakhir. Lalu kamu mulai mengingat-ingatnya lagi. Rasanya seperti tinggal di kutub selatan. Segelintir komunitas saintis menempati bagian selatan planet itu. Selama musim dingin hingga musim panas, mereka melakukan berbagai riset terkait iklim, geologi, meteorologi, dan astronomi. Kehidupan mereka pasti sangat mirip dengan kita yang tinggal di luar angkasa sini. Mereka punya bunker, lab science, dan ruang hiburan untuk berolahraga dan mendengarkan musik. Kondisi alam di planet yang kamu tuju nggak sama dengan di bumi. Pepohonan tropis menjulang tinggi melebihi gedung pencakar langit yang paling tinggi. Lautannya sangat ganas, badai terus melanda selama bertahun-tahun. Pesawatmu segera mendarat dan pendaratannya berjalan dengan mulus. Oke, saatnya menjelajahi planet baru. Setelah melepaskan sabuk pengaman, kamu segera keluar pesawat untuk menyaksikan planet baru ini dari dekat. Tanahnya terasa aneh dan baru. Hawanya sangat lembab dan anginnya terasa hangat. Kamu telah mendarat di bagian tropis planet ini. Menurut para peneliti, bagian ini sangat cocok dijadikan sebagai permukiman baru. Semua itu pasti nggak akan mudah. Manusia biasa mendirikan permukiman baru di dekat danau dan sungai. Begitupun dengan bangsa Mesopotamia, Mesir kuno, Aztec, dan masih banyak lagi. Mereka mulai merintis permukiman kecil hingga berkembang menjadi peradaban besar yang berfungsi penuh. Dengan berdagang dan berekspedisi, mereka bisa memajukan teknologi, mempelajari bahasa baru, dan membuat resep masakan lezat. Wah, kok tiba-tiba jadi pengen makan pasta dan sushi ya? Para ilmuwan berpendapat, penampilan kita akan berubah kalau kita terlahir di ruang angkasa. Dalam ribuan generasi, kepala manusia kemungkinan akan lebih besar. Siapa tahu aja kan? Yang jelas, kita nggak bisa bikin simulasinya di bumi. Warna kulit kita juga mungkin akan berbeda karena di ruang angkasa sana kita perlu lebih banyak melamin, yaitu pigmen yang melindungi kita dari radiasi matahari. Semakin mendekati matahari atau objek panas lain, kulit kita akan jadi coklat gelap, ungu, abu-abu, atau bahkan hijau. Untuk mencari tahu jawabannya, kita perlu menunggu sampai berjuta-juta tahun. Tanpa gravitasi, manusia juga harus membiasakan diri dengan tulang yang kurang padat sama seperti burung, maka kemungkinan kita akan lebih lemah dari manusia purba di bumi. Sejumlah anggota tubuh kita juga mungkin akan terlihat aneh. Gravitasi berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh kita dan untuk bertahan hidup, manusia perlu bergerak. Tanpa gravitasi, kemungkinan kita akan punya eksoskeleton untuk berjalan, berlari, atau sekedar buang sampah. Hal seperti ini nggak akan terjadi dalam waktu dekat kok. Para peneliti masih mencari tahu cara membawa manusia ke dunia baru ini. Sederhananya, luar angkasa diperkirakan berada 100 km di atas permukaan laut dari daratan. Di luar itu, berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. 1994, saat itu gelap, jadi tidak ada yang melihat dua siluet yang membuka pintu keluar darurat dari kompleks kubah kaca di Arizona yang dikenal sebagai Biosfer 2. Mereka bertekad untuk membebaskan 7 orang yang terkurung di dalamnya selama sebulan, mempertaruhkan nyawa mereka atas nama sains. Misi tersebut berhasil, namun mereka harus berhadapan dengan tuduhan masuk tanpa izin dan vandalisme. Pengacau itu adalah Abigail Elling dan Mark Van Tillo. Mereka adalah salah satu dari 8 iblis malang pertama yang tinggal di tempat itu sebagai kelinci percobaan. Dan mereka tidak ingin orang lain mengalami kengerian yang sama seperti yang mereka alami. $150 juta dihabiskan untuk melihat apakah manusia dapat menciptakan kondisi kehidupan yang cocok di planet lain seperti Mars. Untuk melakukan hal ini, para ilmuwan membangun dunia mini dengan lebih dari 3.000 spesies tanaman dan hewan. Biosfer 2 adalah habitat seluas 3 hektar yang tertutup rapat, lengkap dengan hutan hujan mini, pantai pribadi dengan terumbu karang, padang rumput sabana, rawa-rawa, dan bahkan gurun. Antara tahun 1991 hingga 1993, tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari tempat itu. Kelompok yang terdiri dari 8 orang yang terkurung di dalam itu menyebut diri mereka Biosperians, mengenakan pakaian seperti Star Trek, menanam makanan mereka sendiri, dan menghirup udara mereka sendiri. Mereka memulai dengan harapan tinggi dan sarapan ala hotel bintang 5, namun keadaan berubah menjadi lebih kelam setelah beberapa bulan. Seluruh tim kelaparan dan berubah menjadi oranye. Di Biosfer 1, yang merupakan bumi yang sebenarnya, kamu dapat memesan pizza dalam 2 menit. Tapi di dalam Biosfer 2, mereka membutuhkan waktu 4 bulan untuk membuat margarita.
Mereka harus memanen gandum untuk adonan dan memerah susu kambing untuk keju. Tujuannya adalah untuk benar-benar mandiri dan mereka menjadi bagian dari atmosfer secara harfiah. Ketika mereka mengembuskan napas, CO2 memberi makan ubi jalar yang mereka tanam. Dan ubi jalar itu menjadi bagian dari mereka karena mereka pada dasarnya memakan karbon yang sama berulang kali. Mereka makan ubi jalar begitu banyak sehingga kulit mereka berubah menjadi oranye karena kelebihan beta-karoten. Situasi yang tampak lucu pada saat itu menyoroti masalah besar. Hasil panen di Biosfer 2 sangat mengecewakan dan para kru kelaparan. Mereka menjadi gila karena kelaparan dan saat-saat kemarahan yang tiba-tiba membuat mereka melakukan hal-hal yang patut disesali, seperti mencuri pisang dari gudang bawah tanah. Pada suatu saat, lemari pendingin harus dikunci. Selama 6 bulan pertama, masing-masing dari mereka kehilangan berat badan antara 8 hingga 26 kg. Setiap hari seseorang bertugas menimbang makanan segar untuk juru masak, mencatat informasi tentang nutrisi ke dalam komputer untuk memastikan para kru mencapai target kalori, protein, dan lemak yang direkomendasikan. Awalnya, makanan disajikan secara prasmanan. Namun ketika para kru semakin lapar, para juru masak mulai membagi makanan mereka dengan cermat ke dalam porsi yang sama. Makanan mereka, kebanyakan ubi jalar, wortel, buah-buahan, dan sesekali daging pada hari Minggu, diharapkan dapat membuat mereka tetap bertahan selama 80 jam kerja per minggu yang melelahkan dengan kerja fisik yang berat. Para biosperian meninggalkan setiap waktu makan dalam keadaan lapar. Dan mereka terus bermimpi tentang hamburger McDonald's, sushi, Snickers bar, dan kue keju. Udara di sana hampir habis. Seluruh tempat itu benar-benar tertutup rapat dengan kaca dan baja di bagian atas dan lantai baja yang kokoh di bawahnya. Para manajer memastikan untuk memeriksa semua yang masuk agar menghindari bahan sintetis yang mengeluarkan gas berbahaya. Ruang tamu dilengkapi dengan wall dan kayu, dan mereka tidak bisa menggunakan deodoran kimia atau meniup lilin ulang tahun. Biosperians mengandalkan makanan yang mereka tanam dan hutan hujan mini mereka untuk menghasilkan oksigen yang cukup untuk bertahan hidup. Namun, mereka kehilangan oksigen dengan sangat cepat, tenggelam dalam emisi karbon dioksida mereka sendiri, dan yang terburuk, mereka tidak tahu mengapa. Dengan 9 bulan percobaan yang tersisa, kadar oksigen telah turun dari 21% menjadi sekitar 15%, yang terasa seperti tinggal di puncak gunung Fuji. Mereka merasa tidak enak, pada dasarnya menyeret diri mereka sendiri di sekitar biosfer. Mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan sebuah kalimat tanpa berhenti untuk mengambil napas. Kemudian sleep apnea mulai menyerang, dan beberapa dari mereka terbangun dengan terengah-engah. Untuk menurunkan tingkat karbon di dalam biosfer 2, mereka mencoba beberapa langkah putus asa, seperti menanam tanaman seperti orang gila, mengurangi penyiraman tanah sebanyak mungkin, dan bahkan berhenti mengolah tanah. Tidak ada yang berhasil, jadi semua orang setuju bahwa mereka telah mencapai titik terendah dan meminta bantuan. Truk berpendingin datang untuk memompa oksigen murni ke biosfer 2. Begitu gas mulai mengalir, mereka tertawa terbahak-bahak dan mulai berlarian. Ekosistem menjadi sangat berantakan. Burung kolibri dan lebah madu lenyap setelah beberapa bulan, sehingga tanaman tidak lagi mengalami penyerbukan. Cacing dan tungau menyerang tanaman dan kecoa mengambil alih. 4 spesies kecoa dibawa masuk untuk mendaur ulang bahan organik, tetapi kecoa rumah tangga biasalah adalah penyintas sesungguhnya. Kecoa-kecoa itu entah bagaimana menyelinap masuk dan berkembang biak menjadi ancaman serius bagi tanaman. Pada malam hari, dapur dibanjiri kecoa segera setelah lampu padam. Untuk mengatasi serangan kecoa, kelompok ini mengolesi cangkir kopi dengan pelumas dan menaruh potongan pepaya di dalamnya sebagai umpan. Kecoa-kecoa akan memanjat ke dalam, tetapi mereka tidak bisa memanjat sisi-sisi yang licin untuk melarikan diri. Lapar, kekurangan oksigen, berurusan dengan serangga-serangga, itu sudah cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Perdebatan sengit menyebabkan gelas dilempar dan orang diludahi. Akhirnya seluruh kelompok terpecah menjadi 2. Mereka berhenti berbicara dan bisa berjalan saling berpapasan di lorong-lorong tanpa melakukan kontak mata. Separuh dari mereka menginginkan lebih banyak makanan dan oksigen untuk melanjutkan penelitian dengan bermartabat. Sementara separuh lainnya percaya bahwa mereka bisa bertahan hidup tanpa bantuan dari luar, tidak peduli berapapun biayanya. Sebenarnya, ruang yang disegel itu telah dibobol jauh sebelum semua itu terjadi.
Hanya 2 minggu setelah mereka masuk ke dalam, seorang biospherian bernama Jane Pointer memotong ujung jarinya dalam sebuah kecelakaan saat memasak nasi. Dr. Missy mencoba menjahit ujung jarinya kembali tapi tidak berhasil, dan jarinya menghitam dalam beberapa hari. Dia pergi ke rumah sakit di luar untuk menjalani operasi dan beberapa jam kemudian, dia menyelinap kembali ke dalam membawa tas ransel yang penuh dengan persediaan seperti komponen komputer dan film berwarna. Para wartawan baru mengetahui pengiriman diam-diam itu berbulan-bulan kemudian, dan karena itu, banyak orang yang mempertanyakan kredibilitas seluruh eksperimen tersebut. Media memperlakukan eksperimen ini seperti reality show dengan menyebutnya sebagai hiburan ekologis yang trendy. Berita utama di seluruh dunia membuat seolah-olah mereka berada di ambang kehilangan nyawa. Sampai-sampai keluarga mereka khawatir dan menelepon biospherians untuk memeriksa apakah mereka benar-benar baik-baik saja. Kelompok ini merasa seperti berada di kebun binatang manusia dengan turis-turis yang datang dari jauh untuk mengintip ke dalam kandang kaca. Dalam 6 bulan pertama saja, lebih dari 150.000 orang mengunjungi tempat itu. Biosphere 2 akhirnya menjadi lelucon budaya pop, menginspirasi film komedi berjudul Biodome dan beberapa dekade sketsa lucu. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa tidak ada satupun dari mereka yang berhenti dari eksperimen dan keluar dari pintu depan. Ya, tidak ada satupun dari para pecinta lingkungan yang ingin menjadi orang pertama yang mengakui bahwa hal ini terlalu berat untuk ditangani. Ditambah lagi, mereka semua masih berharap bahwa mereka bisa memecahkan teka-teki membangun bumi nomor 2. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan 7 ton oksigen yang hilang. Oksigen tersebut telah diserap oleh beton. Meskipun terengah-engah sepanjang waktu mungkin tampak seperti tantangan terbesar yang mereka hadapi, para biospherians mengatakan bahwa belajar bagaimana menghadapi orang-orang di lingkungan tertutup lebih sulit lagi. Sepertinya percobaan itu gagal besar, tetapi kelompok itu belajar banyak pelajaran berharga. Mereka membuktikan bahwa ekosistem tertutup dapat bekerja selama bertahun-tahun. Mereka berkontribusi pada penelitian tentang restorasi terumbu karang dan peternakan. Mereka menunjukkan bahwa produktivitas tinggi dan daur ulang nutrisi penuh dapat dicapai tanpa bahan kimia beracun. Jika kamu bertanya-tanya, ini bukanlah akhir dari kompleks kaca. Misi kedua di dalam Biosphere 2 berlangsung pada bulan Maret 1994. Sekarang, kamu bisa kembali ke awal video untuk memahami bagaimana hal itu berhasil.